acak-acak di early game. Itu dia Profesor KB. Karena mereka bawa Nathan, mereka bawa juga Esmeralda yang mungkin lebih sustain untuk di era mid to the late game ya. Sementara Geek Farm, mereka bawa Faramis untuk jaminan teamfight panjang. So ini kesempatan yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Bigetron, setidaknya mereka harus menahan nafas mereka. Sebelum menuju ke arah match point, mampukah Bigetron menyamakan keadaan atau bahkan Geek Farm yang akan mendapatkan match point? FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go, got the lead up down. Tapi kalau kita ngelihat data untuk early to mid stage-nya Profesor KB, itu terbilang cukup sama sih tadi sebelum kita masuk ke dalam lane of down ya. Karena mungkin Ki di sini juga membawakan Arlot bersama dengan adanya Louis dari Moreno. Wah, tapi permainan agresif lagi nih yang ingin ditunjukkan sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Kebetulan Ray lagi yang coba untuk ditargetkan agar kita mendapatkan level yang keempat, tapi kayaknya cukup berbeda ceritanya sekarang. Iya, Shadow Stampede memang sempat dibuka oleh Aboy untuk menarik Sorizo yang bermain cukup agresif. Invasi jungle yang benar-benar agresif dilakukan oleh Bigetron masih terlihat sebenarnya di game yang kedua. Oke, emblem support, Tenacity, Impure Rage. Memperkuat juga bagaimana Sorizo dengan shield yang dia miliki. Sementara kalau dari Super Ken masih sama Trill, Conclusive Blast juga. Baleski juga bermain dengan Inspire, jadi akan ada cooldown reduction dan emblem support. Menarik sekali. Dia bakal mendapatkan heal up yang lebih banyak lagi dari efek item skills. Nah, hampir keseluruhan yang ada di tubuh dari Kajanya. Iya, tapi dari Kaja, Baloy sih memang lebih berfokus untuk rotasi cepat ya. Dan bahkan tadi kita melihat juga dari Cak Dera, ini posisinya harus agak sedikit berhati-hati karena Ki bisa muncul kapan aja. Memang belum dapat level 4, tapi pressure-nya masih berjalan dari sisi Bigetron. Cak Dera harus respect. Dan Ray mulai datang untuk membantu. Ray mulai datang membantu dan bahkan Ki akan ada first blood di tangan Kadera. Kadera yang berhasil mendapatkan keuntungan atas Eman. Ingat first blood belum dengan adanya Turtle. Kemudian menguntungkan sekali untuk para pasukan dari tim Geek Farm Mighty. Meanwhile, dari top lane pergerakan menuju ke arah Aboy yang coba didapatkan. Tapi surprise attack menuju ke arah Aboy dan juga Luka. Karena ada teleport dari seorang Moreno. Tidak terlalu berimpact. Karena bahkan mereka mundur dan melakukan setup. Ya, mereka cukup respect ya dengan keberadaan Moreno yang sudah punya diversion Profesor, tapi lihat Baloy bakal coba ditahan. Nah, coba diserang begitu saja, fokus dengan arah Von Starmoon. Menuju ke arah Paluski, satu poin kill ditambahkan. Tapi dengan adanya Sorizo kali ini melakukan zoning terhadap seorang Luka. Membuat pasukan dari Bigetron, Super Ken lebih tepatnya, mereka jadi aman untuk melakukan retribution. Early game pressure, mencoba untuk menuju ke arah seorang Ki. What are you doing, Ki? Mereka udah berhasil mendapatkan turtle, mereka masih mau overextend. Menurut aku malah Geeknya udah disengage duluan, Prof. Iya, Ini kayaknya nggak harus untuk mengejar ke arah belakang sih. Kayak ngelepasin advantage jatuhnya dari Iya. Bigetron Alpha. Mereka bisa mendapatkan satu turtle secara gratis karena memang Geek Farm sudah memilih untuk mundur. Tapi ternyata ada satu buah tangan yang bisa dibawakan, yaitu adalah Ki-nya sendiri yang baru mendapatkan level yang keempat. Sementara fakta yang menarik dibawakan karena Luke menjadi player yang paling banyak menggunakan Masya di MPL ID. Dengan 4 kali pick, win rate-nya 100%. Masih kokoh. Tapi Baloy, Oke, Baloy gagal didapatkan. Ki kali ini tidak bisa terlalu terburu-buru, tapi ingat kondisi yang diberikan dari Bigetron early game mereka memang tidak terlalu menang seperti di game sebelumnya. Tapi ngomongin mid late game endurance, mereka sangat kuat dan ingat memang kondisinya Baloyski ini nggak bisa dibendung kalau misalnya Eman yang bakal jadi target utama. tapi Ray oke. Oh itu dia ada Judgment. Terlalu jauh depan Eman ke jalan lagi untuk pulang. Baru kita bahas kalau asuransi damage yang diberikan atas seorang Baloyski terhadap Eman itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Wah, Ki memang tidak tumbang, Prof. Tapi yang tumbang adalah Eman, lebih rugi untuk Bigetron. Ya lagi-lagi ya, poin kill yang selalu didapatkan oleh teman-teman dari Geek Farm membuat mereka langsung menancapkan gasnya, bermain dengan pick off cepat. Dan ini membuat kayaknya pick offnya bakal berhenti dari Devanjir cepat. Oke, dan Aboy hilang setelah ditelan bulat-bulat oleh Super Ken dengan satu buah Return Welcome. Tapi at least trade-nya berjalan dari sisi Bigetron. Memang kehilangan Eman adalah kerugian yang lebih mahal. Tapi at least Bigetron mereka sekarang udah mulai bisa untuk ngereset lagi. Karena di area mid-nya sempat di-press oleh Super Ken. Nah, posisi dari Sorizo ini mungkin nanti bakal jadi jaminan untuk ke arah mid to the late game nanti. Ya dia juga memberikan pressure terhadap Ray. Makanya beberapa monster jungle mungkin dari Ray akan hilang dengan cepatnya. Tapi level masih sama, harusnya kendali teamfightnya masih oke dari Geek Farm juga. Mereka kayaknya mau kontes
untuk turtle yang kedua. Oke, Palois kita lihat posisinya. Sorizo mencoba langsung dengan Ray! 3 motion! Berhasil men-take over turtle! Fear of Direction menuju ke Eman. Freeze menuju ke Serkadera. Triple Judgment, siapapun yang akan didapatkan akan coba di-love dan Tetona! Menangkap Kadera, Paramis save the team for this time. Permasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan 2 kali kesempatan untuk team fight. Tapi ternyata yang kedua dibalikan semua oleh Bigetron. Ini dia counter setup yang dimiliki Bigetron. Oh, Luke? Berkat adanya Loi dan Luke. What are you doing, Luke? Terlalu overextend sepertinya. Kebalik ya sekarang malah kondisinya. Iya. Di game yang pertama Bigetron Alpha yang overextend. Sekarang Geek Farm. Yang dimana ketika mereka udah gak punya Divine Judgment, kayaknya mereka better mundur secara bersamaan. Karena nanti gak bakal ada yang bisa di take down juga ketika metode pick off-nya tidak berjalan. Dan menurut aku sebenarnya speed of destruction dari Cak Dera tidak perlu untuk dibuka lagi sih. Karena gimana pun masih ada Detona's Welcome dari Super Ken. Dan posisi dari Cak Dera benar-benar terbuka banget tadi. Wah, tapi snatch terhadap turtle betul-betul mengerikan dari Retribution. Sebuah statement pernah dilontarkan oleh Mirko, tapi menurutku Ray membantah statement tersebut. Dia menunjukkan bahwa dia adalah jungler yang punya quality juga terhadap Retribution Battle. Dan bahkan kalau Profesor KB bilang ini juga bisa membantah kalau timnya Mirko, Bigetron Alpha dipulangkan oleh Kick. Mirko harus mengakui Ray benar-benar jungler yang mengerikan. Itu dia. Itu statement yang dibalikin secara langsung ya. Yes. Tentunya dari Ray sendiri di babak playoff. Jadi ya, Bigetron mereka menurut aku harus respect. Tapi Baloi, Eva Judgment menuju ke arah sosok seorang Yeman, tapi lihat di cover dengan aja body block. Wow. Kalau tadi Super Ken gak body block, itu bisa di tangan Eman, Spear of Distraction-nya, dan bahkan bisa dibalikin keadaannya. Kondisinya, Eman tumbang pasti Profesor. Pasti banget karena di situ udah nggak ada escape mechanism apa-apa lagi. Tapi untuk sekarang setup menuju ke arah turtle malah kayaknya teman-teman dari Bigetron Alpha bisa pegang kendalinya karena udah nggak ada Divine Judgment juga, nggak ada flicker dari Baloyski. Mereka mencoba untuk mengambil objektif lain, yaitu adalah structural turret. wah menurut aku sih sebenarnya setup team fight Bigetron sebelum mengamankan objektif ini bagus banget sih Prof. Karena mereka tahu mereka harus nge-zoning, mereka harus kecilin space atau map control yang dipegang sama Geek Farm. Sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan sama Geek Farm. Dan Geek Farm peka akan hal tersebut, mereka trade dengan objektif turret di area bawah untuk Cak Dera. Tapi Moreno udah selesai dengan Blood Wings. Kayaknya target dari Geek Farm udah boleh bergeser sih, nggak cuma harus ke Eman. Oke, belum nyampe Kumar, tapi fokus menuju ke arah sosok Super Ken. Membuat permasukan dari tim Bigetron, mereka harus difight dengan sangat ada Moreno. Save the day for this time. Disengage kembali terjadi. Permasukan dari tim Geek Farm. Mereka tidak bisa masuk lebih dalam, karena ini lihat dia. Loi, hero angker yang tidak bisa dilepaskan selama babak playoff dan selalu menimbulkan impact. Mereka harus respect siapapun. Entah Geek atau Bigetron, Loi, hero yang harus diperhitungkan sebelum dilepas. Wah dan Eman dapetin turret juga di area bawah Profesor. Oh tapi ada Luke, dia bakal mencoba untuk mengejar. Untungnya masih ada entropy. Tapi team fight jangka panjang, Esmeralda bakal jadi ancaman juga karena bisa memecahkan Netherrealm dari Baloi dengan cepat. Oke, Aboy hampir terperangkap. Kalau misalnya itu lemparannya berhasil dan Sorizo masih punya falling star moon, bukan falling kongsar. Itu sih. Itu Aboy Bisa bakal terancam hilang, banget sih. Terancam Aboy sih. bakal terancam banget karena memang di sini masalah utamanya adalah karena shield evac-nya yang akan membuat Sorizo bertahan hidup. Apalagi ada Moreno di belakangnya, area of evac-nya akan sangat-sangat mudah sekali untuk memecahkan bagaimana Netherrealm. Sekarang udah mulai mainin rotasi cepat sih dari Geek juga. Karena ngeliatan 4 pemain, 5 bahkan udah mulai jalan bersamaan. Eman bakal fokus untuk bermain secara objektif, dapetin map control yang lebih jauh untuk invasi jungle nantinya. Oke. Invade jungle karena mendapatkan top turret akan lebih terbuka, tapi ingat Geek Farm juga bisa bermain dengan Magic Sentry. Dia akan bisa membaca vision dari Bigetron Alpha dan Conceal ini dia. play. Oke, nampaknya kali ini Console Gaming telah dikeluarkan tapi tidak ada mangsa yang bisa diangkat oleh Paloyski. Meanwhile, para pasukan dari tim Bigetron memilih melakukan clear terlebih dahulu dan Marslays. Sekali dari seorang Ki, buat pasukan dari tim Geek Farm, mereka berhasil sadar kalau tim fight-nya bisa bersikap pegang. Lihat, Lord menjadi pilihan utama. Fokus menuju ke arah Lord dari seorang Ray dengan retribution-nya. Tapi Eman, no entropy for this time. Dan Super Ken seorang diri dengan cepat mencoba untuk menangkap ke arah Ray. Dan Sorizo melakukan zoning yang sangat cepat dan baik. 1 poin keliling tampakan retribution from Super Ken. What a takeover. Dan mereka masih mau lebih.
Dan para pasukan dari Team Geek Farm seperti biasa Luke memberikan semua yang dia punya. Loncat ke arah belakang, overextend. Dan Geek Farm sekarang mereka yang harus melakukan defense terlebih dahulu. Sementara Bigetron tidak mau memberikan kesempatan comeback untuk Geek, sama seperti di game yang pertama. Mereka mau bermain secara objektif, mereka mau bermain secara disiplin. Wah, kayaknya mereka mau coba buat tabrak dulu deh. Untuk mengambil minimal 1 base turret. Karena itu akan menjadi keuntungan mereka. Lordnya tetap di atas, bottom lane mungkin akan menjadi lane jauh. Dan kalau ngomongin lane jauh, Geek Farm lebih diunggulkan karena mereka punya Kaja dan Moskov. Ya, tapi itu thanks to Sorizo sih tadi Prof. Karena zoningnya tuh bagus banget dari Sorizo. Mereka dia megangin kaki dari pemain-pemain Geek Farm di lini belakangnya. Ya, tapi winning condition lagi-lagi tetap ada di Eman. Eman gak boleh tumbang karena sekali Eman tumbang, yang memberikan damage dari Bigetron Alpha akan hilang seketika. Yes. Netherrealm bakal susah banget untuk bisa dipecahkan. Oke, di depan sana lihat dari seorang Kim, anu flashnya gagal. Itu ke arah belakang, free hit dari Eman. Aboy tumbang, kan lagi Paramis. Free hit dan tumbang para pasukan dari Team Geek Farm. Shutdown ball terjadi, Luka masih mencoba lebih. Dan bahkan target belakang zoning out pun terjadi. Membuat Nathan dari Eman harus pulang. Dan Lord menjadi sia-sia. Geek Farm masih bertahan. Eman. Luka, kita tidak bisa pungkiri permainan dengan adanya Masya membuat dia zoning out Eman, gak ada deal damage. Ya, gak bakal cukup tentunya karena Eman di-delete secara langsung di dalam teamfight besar. Dan ini yang membuat lagi-lagi Bigetron Alpha melakukan teamfight yang overextend, terlalu panjang sepertinya. Iya, terlalu memaksakan. Ingat, Aboy punya pasif, jadi mudah banget untuk Aboy setidaknya balik lagi ke medan pertempuran. Sementara kali ini Evershin bakal coba dibuka, Oke, tapi tapi tidak. nampaknya balas ini mencatatnya gagal. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang, hanya beli kereta keluar. Dan mau tidak mau dia mengeluarkan untuk defensif dan membuat para pasukan dari Team Geek Farm berhit lagi dari belakang Eman. Dengan adanya Paramis dapat mendapatkan dari Kadera. Triple kill look at the maniac. Free hit, Kadera benar-benar melumat tim Bigetron. Kembali mencoba untuk mendapatkan agresivitasnya. Udah bagus sebenarnya Bigetron. Tapi entah mengapa Paramis Aboy, dia sangat-sangat tepat loh memberikan Netherrealm. Ya, mainin timing, Netherrealm dan juga bagaimana eksekusi di lini belakang dari Kadera dengan 5 item yang ready. Sekarang mereka terancam semua dari Bigetron. Eman gak boleh terkena defense judgment. Eman gak boleh terperangkap. Satu-satunya jawaban mereka untuk bisa bertahan hidup ya Eman. Kalau gak ada Eman, mereka nggak punya apa-apa lagi. Wah, Sulit sih. Karena overextendnya ini loh. iya, satu-satunya itu cuma jaminannya dari Eman aja, Prof. Tapi Terlalu overextend dari Bigetron salah Iya. kan tadi. Padahal Baloi udah tidak mendapatkan target loh. Masalahnya lagi-lagi mereka dipisahkan untuk territorial teamfight-nya. Ada yang dikejar sama Luke Moreno dan juga Eman. Padahal ini adalah dua-duanya damage dealer utama dari Bigetron Alpha yang bisa bermain dengan front to back. Dan sekarang mereka yang terancam karena Lordnya coba udah di take over sama teman-teman dari Geek Farm. Udah pasti di take over oleh tim Geek Farm. Lihat betapa cepatnya mereka mendapatkan lot tersebut. Dan bahkan di depan sana Cold Steel Gaming untuk pulang worth it. Dibandingkan dia harus mendapatkan apapun di depan sana. Dan pasukan dari tim Geek Farm gagal untuk diinvasi. Satu hal, kalau kembali lagi di match point di tangan dari Geek Farm dan mereka melepaskan Masya, mungkin Ki harus coba ganti kondisinya. Bukan dengan Rom Initiator, Rom Cover. Cover mungkin. Rom Cover. Main Ruby mungkin salah satunya, tapi ngomongin draft kayaknya kita bakal fokus dulu ke Lord yang kali ini akan bergerak. Lordnya akan di-freeze. Geek Farm akan mencoba memanipulasi dengan 3 wave minion. Atau setidaknya mereka akan bermain dengan wave yang di bagian bottom lane. Tapi memang AI prediction by Samsung Galaxy S24 series ini bisa dibilang Bigetron masih memegang keunggulan untuk real time victory-nya, Profesor. Karena ada Nathan. Nathan Benar. dengan Lordnya masih bisa di-clear, tapi ingat masih ada Luke juga. Dia bisa menabrak dari lini depan dan akan mengancam Nathan tersebut. Baloi! Oke, di depan sana dia menjudgment. Dan seorang Baloi berhasil mendapatkan key. Tidak ada lagi pada untuk para pasukan dari tim Bigetron. Fokus ke arah base-nya. Tapi Nathan memberikan free hit dan para pasukan dari tim Geek Farm harus mundur. Mereka punya 2 wave dan Luka masih memaksa ke arah Eman. Tidak berhasil didapatkan. Luka yang bahkan harus tumbang. Dan sekarang Eman on the way win out nature. Wow, damage deal dari Eman lihat 9.500, bahkan dengan bantuan Moreno yang mengeluarkan 11.000 damage deal, Profesor. Ngebuat Geek mereka lagi-lagi harus respect. Karena nggak boleh terlalu memaksakan, nggak boleh terlalu overextend. Teamfight di area turret base ini benar-benar krusial banget. Oke, tapi win of nature-nya buat siapa? Itu pertanyaannya. Buat Kadera kah? Atau buat Masya dari Luke? Karena menurutku Eman harus mempertimbangkan bagaimana damage dari Kadera yang udah punya Athena Shield. Dan Oke. sekarang balikin keadaannya, Bigetron. Di sana langsung ada Nathan free hit di arah belakang Moreno. Sama Slash!
menghilangkan semua sosok dari Paramis dan bahkan membuat dari seorang King. Peter belakang, lihat Luke mencoba mencari cara, mencoba untuk mencari celah menuju ke arah Eman. Teror yang diberikan terlalu horor, terlalu menakutkan, bahkan membuat seorang Kadera free hit. Loncatan ini dia travel agent from Moreno. Wah, tapi itu posisi Eman bener-bener free banget sih, Prof. Kalau Bigetron mereka nggak disengage, kemungkinan Gig juga punya chance yang sama untuk loncat ke arah Eman. Dan untungnya mereka lebih bermain secara disiplin sih. Apalagi Luke dari tadi dia save untuk flickernya. Gila. Dia tungguin entropinya dulu untuk keluar, baru dia bakal gunakan flicker dan thunderclap. Ketika saat itu tiba mungkin Wind of Nature akan terpicu, tapi masalah utamanya adalah Bigetron. Kayaknya nggak bakal sempat untuk bisa nge-trade untuk Luke saja. Karena bakal rugi banget. Kalau seandainya Luke doang yang tumbang. Tadi lihat gak terbukti, Luke cuma mencoba untuk menerobos barisannya. Semua ke distract, terornya langsung tetap fokus ke arah Eman. Dan kehadirannya jadi free hit. Kehadirannya free hit banget sih. Lagi-lagi space create-nya Profesor. Mereka kayaknya tahu dari Geek Farm kalau Bigetron Alpha kuat banget kalau teamfight berlima. Makanya mereka mau pisahin teamfight-nya, mereka mau bikin sebuah perimeter. Agar nantinya akan ada pemisah untuk teamfight yang di depan dan di belakang. Oke, sementara dari Lord yang ketiga sudah mulai muncul. Dan Diversion cuma untuk mengecek aja informasi di manakah pemain-pemain dari Geek. Tapi lihat, hanya 3 pemain saja yang terlihat di area Rivernya. Super Ken memberikan informasi konsil Flaky. Oke, Super Ken damage-nya harus diperhitungkan. Damage dari seorang Ki. Tapi Eman free dari belakang, lihat lukanya. Fokus ke arah Eman dan bahkan tumbang. No Eman, no party. Luke versus everybody. Kembali diselesaikan. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm mereka memaksa untuk mendapatkan 2 point kill kembali. Looking for Wipeout. Wipeout! Ini bencana! Geek Farm, the King Slayer berhasil menumbangkan Bigetron di game kedua dan match point di tangan Geek Farm. Wow, Geek Farm! What a team, what a match! Tim game kita yang kedua. Lagi-lagi hal yang sama terjadi. Match point di tangan dari Geek Farm berkat dengan performa yang menggila dari Luke targeting yang begitu on point. Kita lihat 3 pemain ditinggal di area River, 2-nya tidak terlihat Profesor. Tapi itu malah menjadi satu hal yang justru dibutuhkan sama Geek Farm. Surprise inisiasi dari Luke. Menurutku di game yang kedua, Geek Farm tidak hanya mengambil poin untuk match poinnya. Mereka tidak hanya mengalahkan Bigetron Alpha, tapi mereka menghancurkan Bigetron Alpha dengan draft yang begitu solid. NetherRealm lagi-lagi juga menjadi penyelamat untuk Geek Farm. Dan sekarang match point ada di tangan Bigetron. Wow. Apakah? Wow. NetherRealm 7D. Aboy bisa menjadi MVP. Kadera bisa menjadi MVP. Tapi semua itu kita harus lihat berkat kerja keras Luke menerobos barisan sang robot merah. Apakah masih hanya memang harus di-respect, Ben? Walaupun gak di-respect, intinya key gameplaynya switch. Jangan pakai initiator, Prof. Iya. Mainin cover. Mereka pasti punya game yang ketiga, tapi ingat ini match point. One last chance Bigetron. Dan Bigetron punya catatan buruk. Di saat di lower bracket, mereka hampir sulit untuk melaju ke dalam babak selanjutnya, Profesor. Iya, selalu dari musim kelima MPL Indonesia sampai dengan season lalu, season 12. Bigetron Alpha selalu kesulitan ketika mereka berada di lower bracket. Tidak akan terlalu panjang perjalanan mereka ketika berada di lower bracket dan match point untuk Geek Farm yang tentunya membuat game yang ketiga akan sangat menarik. Wow. Menarik sih. Somehow kita ngelihat 2 game yang sudah berjalan. Geek Farm meskipun di keadaan yang mereka benar-benar tersudutkan banget. Early yang gak pernah bisa didapetin sama Geek Farm momentumnya. Somehow mereka bisa balikin di era mid to the late game. Yes, bahkan bukan hanya mid to the late gamenya. Dia bikin 2-0. Momentumnya loh. Momentumnya. Nah makanya aku bilang mereka nggak cuma mengalahkan Bigetron untuk game yang kedua, tapi mereka menghancurkan. Dan somehow bagaimana permainan mereka. Statement one dimensional yang dibawakan sama Bigetron benar-benar terlihat banget di game ini. Ini bahkan bisa dibilang biasanya game ketiga
kalau mereka tidak kuat di dalam game ketiga, bisa ada di spread move yang terjadi loh. Nah, Iya, Maksudnya iya, sekarang itu kenapa? sering banget, itu sering Oke, banget. picknya bagus, draftnya bagus, tapi di dalam in-game-nya plan-nya nggak berhasil. Gerakan-gerakannya. Gerakan tambahan. Gerakan tambahan, dan ini dia player of the game. Masya from Luka again. Berhasil mendapatkan MVP, the player of the game yang kedua Mang Ucan. Tapi setuju sih, bahkan dari hari pertama aja Coach Chico udah bilang kan, kalau ngomongin masalah trio untuk di early, harus perhatikan juga sisi samping. Dan tipe-tipe pemain seperti Luke ini yang berbahaya, Prof. Iya, iya. Walaupun mungkin KDA-nya nggak begitu efisien atau bahkan mengerikan seperti game yang pertama. Tapi 4 poin kill inilah yang membuat Luke bisa memaksakan keadaan dari Eman, keadaan dari Moreno. Yang akhirnya lagi-lagi nggak ketemu jawabannya untuk bermain di lini belakang. Dan sampai sekarang masih 100% win rate loh. Masih Masih bersama ya, dengan Moskov dari dari Cadera. Betul. Bahkan dari Hellcat-nya juga ya untuk dari Baloy. Dan 44% team fight participation build ke arah item physical damage yang dibutuhkan, penetration tentunya dari Malefic Lord dan juga yang kita lihat ada Blade of Despair di tangan dari Luke. Ini cukup untuk dia. Karena tugas dia cuma satu, Prof. Iya, iya, iya. Cuma Ngincer misahin, Eman. iya, misahin team fight, incer Eman, paksa win of nature, sampai entropy mungkin. Iya. Tapi kalau kita lihat dari highlightnya dari awal, mungkin sebenarnya nggak ada highlight yang begitu spesifik menuju ke arah dari Luke. Karena permainannya lebih dominan menuju ke area dari Goldmine dan juga team fight di area Turtle. Sementara di area Turtle, untuk beberapa momentum kayaknya Luke nggak bakal bisa join team fight. Dan terbukti ya, beberapa Turtle diamankan oleh teman-teman dari Bikinan Alpha. Karena memang pada dasarnya kalau kita lihat dari gameplay, dari hari ke hari Momochan, gameplay yang dihadirkan sama Geekfam itu tidak harus mendapatkan turtle-nya. Mereka akan bisa melakukan trade dengan banyaknya objektif yang bisa mereka dapatkan seperti turret, monster jungle, minion yang mungkin dilepaskan begitu saja. Sehingga walaupun teman-teman dari Bikinan Alpha selalu mendapatkan objektif, tapi lihat apa balasannya, apa ganjarannya. Iya. Selalu ada poin kill yang ditukarkan dan membuat Luke mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Itu yang sebenarnya jadi poin plusnya. Dan yang aku suka dari Geekfam ya, Prof. Ngomongin masalah objektif yang tadi Profesor KB sempat sebutkan dengan rinci. Geekfam tuh bukan tim yang selalu maksain untuk kontes. Karena mereka tahu, oke, dengan posisi mungkin Bigetron yang lebih sering untuk bisa dapetin turtle-nya, mereka tukar dengan objektif turret. Jadi landing manajemennya Geek ini yang justru malah lebih dirapikan untuk bisa dapetin trade ke arah turtle-nya. Ya, dan Luwei first pick tanpa ban terhadap Faramis kayaknya tidak menjadi jawaban juga. Area of evac dari rotation gak membuat teman-teman dari Geekfam terjebak di dalam lingkaran tersebut. Alhasil teman-teman dari Geekfam malah menabrak balik ketika keadaannya mereka menang secara damage, menang secara HP pool juga. Dan kalau kita lihat dari mungkin item sih, aku lebih suka membahas item yang tadi dipilih, Wind of Nature. Yang sebenarnya mungkin dia jadikan setelah menyelesaikan Holy Crystal. Karena memang kebetulan teman-teman dari Bikinan Alpha butuh banget damage dealernya. Mereka nggak punya physical damage yang pasti, Momochan. Mereka hanya bermain dengan magic damage deal. Ketika mereka membawakan Esmeralda, artinya ya berarti di sini tidak akan ada jawaban Iya. terhadap Masha yang bisa melakukan stop atau memberikan efek slow. Beberapa kali juga kita mungkin sering banget melihat Masha ini tuh ketemunya sama X-Borg gitu loh. Jadi dia bakal kesulitan untuk menembus ke lini belakang. Dia bakal ketemu sama X-Borg dan X-Borg punya true damage untuk bisa memecahkan bagaimana full HP dari Masha. Agar nanti Thunderclap-nya nggak bisa berkali-kali. Nah, itu dia kenapa alasannya Xbox memang di-ban di second banning phase Itu satu. dari sisi Geekfam. Dan itu juga mungkin alasannya kedua karena Masha itu kan hero yang waktu dari zaman dulu banget. Sempat dibawakan dengan, mungkin dulu build-nya attack speed. Nah sekarang dengan build sebenarnya sama juga. Kalau ketutup sama Xbox, dia nggak bakal bisa berbuat banyak. Laning-nya bakal dimenangkan banget sama Xbox. Oh, lebih sakit nggak sih ngebawa burst damage ini? Iya. Karena kan gimana pun attack speed oke, bakal cepet. Iya, tapi dia udah nggak butuh attack speed sekarang. Karena ya patch dari Masha mengubah Masha untuk build ke arah burst damage. Makanya dia mau bikin 2 Blade of Despair, 3 Blade of Despair juga boleh sebenarnya. Satu kali garuknya itu yang bahaya sebenarnya selain Thunderclap. Iya. Jadi pas udah deketin Thunderclap mendekat dan trot kelar dia. Kelar. Satu kali garuk aja dia bisa helang. Iya, apalagi kalau misalnya Nathannya udah ngebuka entropy duluan ya. Iya, kayak tadi kan pas Nathan buka entropy dia mencoba untuk mundur tapi ternyata ditarik dengan Divine Judgment. Dan kalau kita lihat dari pemilihan Baloyski ya karena ada fleeting time juga sih. Makanya teman-teman dari Beginner Alpha nggak akan sempat untuk bisa respon apapun Divine Judgment tersebut. Dan gold distribution dari Aboy dan juga Moreno. Sebenarnya kalau kita lihat dari Turtle Lord objective play, kill assist,
lagi-lagi Moreno lebih diunggulkan. Tapi kalau ngomongin soal wave minion, lalu mungkin dari turret, karena sharing turret itu akan sangat-sangat banyak goldnya. Ya teman-teman dari Geekfam akan sangat diuntungkan karena mereka punya Cadera dan juga Baloyski yang bisa bermain dengan strategi 3-2. Jadi mereka nggak perlu takut untuk bermain dengan memisahkan tubuh mereka. Karena tipikal kayak Masya ini kan nukernya nggak cuma satu, mau Chan, nukernya 2. Sementara kalau misalkan Moskov sama Kaja udah lock 1, mau itu seorang Arlott sekalipun aku nggak yakin kayak dia bisa survive. Jadi sebenarnya targetnya udah jelas kelihatan ya untuk tim fight besarnya ya Prof ya. Karena Dan at least 1 atau 2 pemain bakal tumbang. Hero Power. Hero Power Menang draft. Walaupun sebenarnya secara status mungkin kita bisa melihat the carry-nya ada di Moreno. Tapi apalah daya. Lihat bagaimana Ray membadani dan steal terhadap Turtle tadi. Menurutku membuka mata kita semua. Bahwa memang Retribution ini memiliki sebuah power yang sangat-sangat mengerikan ketika kontes team fight besar. Apalagi ketika dia menggunakan tank jungle. Dengan Retribution juga Redemption yang bahkan kita udah bahas dari hari yang pertama ya. Dari Geekfam dan juga Bigetron. Ini masih jelas terlihat bahwa Superken dia harus benar-benar respect sih. Ya, tapi lagi-lagi nih. Hal kecil yang bahkan impactnya besar yang Lagi kita dan bawakan. swing loh. Swing banget. Swing lagi. Hanya karena satu momentum. Bigetron Alpha ini tim yang aku kalau misalkan boleh berkaca sedikit ya dari regular season, emang mereka tuh bakal coba end game di menit-menit 12. Tapi ketika sudah ada di babak playoff, ingat gak semua game itu cuma 12-10 menit doang. Betul, dan Profesor, apa yang harus dilakukan Bigetron sekarang? Reset, lepasin beban dulu. Kayaknya mereka punya banyak pressure di punggung mereka. Kayaknya mereka punya sesuatu yang gak membuat mereka bermain dengan sangat amat nyaman. Mungkin dari pemilihan hero-nya juga. Mereka harus memperkuat pondasinya dulu. Jangan sampai mereka terkena outdraft sekali lagi. Itu. Dan kayaknya kalau seperti yang Rangers Mars bilang,